Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustaz yang solih dan soleha? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran online kali ini. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, udara bersih bagi pernapasan di pembelajaran keempat, 5, dan 6. Ketika kita melihat atau merasakan udara yang kotor, maka kita merasa bahwa begitu banyak nikmat yang diberikan Allah ketika kita merasakan udara yang bersih. Semoga saja kita semua dapat bersyukur atas nikmat udara yang bersih yang Allah berikan kepada kita. Tujuan pembelajaran kali ini, Ustazah harapkan kalian mampu menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi, dapat menjelaskan informasi berdasarkan teks, dapat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, mengetahui berbagai macam penyakit pada pernafasan, dan mengetahui properti atau pelengkap pada sebuah tarian. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerita pendek atau cerpen merupakan teks fiksi. Cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Untuk menggali informasi dalam cerpen, ada beberapa langkah yang dilakukan. Antara lain, bacalah dengan seksama, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak merupakan kewenangan, kekuasaan, atau kebebasan untuk berbuat dan mendapatkan sesuatu yang telah diatur berdasarkan undang-undang dan aturan tertentu. Sementara itu, kewajiban merupakan keharusan melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau aturan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada jabatan, kedudukan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Hak akan selalu ada mengiringi kewajiban, begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban seseorang siswa di sekolah. Haknya yang pertama adalah mendapatkan pengajaran dan pendidikan, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan mendapatkan perlakuan yang sama. Kewajibannya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan disiplin, tertib, mengerjakan tugas dari guru, mematuhi peraturan guru dan sekolah, menjaga kebersihan, kenyamanan lingkungan, serta membayar iuran sekolah. Kewajiban apa saja? Hak dan kewajiban dalam keluarga. Kewajiban kita, misalnya orang tua, memiliki kewajiban mencari nafkah bagi keluarganya, mendidik anak, serta menjaga melindungi keluarga. Seorang anak memiliki kewajiban mematuhi perintah orang tua, menyayangi, membantu orang tua, serta belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Hak orang tua dalam keluarga disayangi, dihargai, dan dihormati oleh anak-anaknya. Hak yang dimiliki seseorang anak mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta memperoleh kehidupan yang layak. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan keadilan, hidup nyaman dan aman, dan dipenuhi kebutuhannya. Sementara itu, sebagai anggota masyarakat, kita wajib menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, serta mematuhi peraturan yang berlaku di sekitar masyarakat. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak kita mendapat perlindungan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing,
hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak mempertahankan wilayah negara Indonesia dari serangan musuh, hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewajiban kita sebagai warga negara wajib ikut serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Wajib membayar pajak, retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap warga negara wajib mematuhi dan menjalankan peraturan, hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Setiap warga negara ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Penyakit pada sistem pernapasan. Influenza adalah penyakit yang menular melalui udara. Flu burung terjadi karena virus menginfeksi unggas, misalnya ayam. Flu burung dapat menular kepada manusia. Bronkitis adalah penyakit infeksi pada saluran pernapasan, yaitu bronkus atau batang tenggorokan yang menyebabkan peradangan. Pneumonia adalah penyakit radang pada selaput paru-paru. Penyakit ini biasanya terjadi setelah penderita terkena penyakit campak, influenza, bronkitis, dan penyakit serius lainnya. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh serangan bakteri TBC, juga banyak menyerang orang yang suka merokok. Kanker paru-paru. Orang yang paling berisiko terkena kanker paru-paru adalah perokok. Selain perokok, kanker paru-paru juga bisa disebabkan karena menghirup arsenik, radiasi, dan polusi udara yang berlebihan. Paru-paru penderita akan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Asma merupakan suatu keadaan di mana saluran pernapasan mengalami penyempitan, sehingga penderita mengalami sesak napas atau kesulitan bernapas. Asma dapat disebabkan oleh asap, debu, bulu binatang, olahraga, dan udara dingin. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Penyakit ini disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Properti tari sebagai pelengkap. Suatu tarian akan semakin indah dan menarik apabila didukung dengan properti tari. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dengan jenis tarian dan berbagai aksesoris penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian sehingga mudah dipahami oleh penonton. Nilai-nilai penting dalam musyawarah yang harus kita perhatikan yaitu kebersamaan, kebebasan dalam berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah, tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk peragaan tari. Yang pertama adalah gerak tari, merupakan unsur pokok dalam tarian yang ditata seindah mungkin. Properti, semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Musik pengiring, yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi teratur dan indah. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari. Tata panggung berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Gerakan dasar tari piring. Ayo berlatih menari menggunakan properti tari. Yang pertama adalah jalan pelan. Kedua, meminta. Yang ketiga, membabat. Yang keempat, menyangga. Yang kelima, berputar. Yang keenam, penutup. Bagaimana anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha? Semoga saja apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami. Setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa mengerjakan latihan di evaluasi di subtema 2. Ya, tidak perlu dikumpulkan sebagai latihan kalian pembelajaran di rumah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya buat kita semua.
Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kali dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dan kondisi ini segera berlalu. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.